Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang interpretasi psikologi. Anggota kelompoknya itu ada Enisa Zahrotunika, Yandrianto, saya Sabrina Rahmantika, dan Zafira Fadia Zulfa. Pengertian interpretasi psikologi yaitu kegiatan yang dilakukan apabila ada suatu keadaan yang sulit untuk dimengerti secara biasa atau secara langsung. Aktivitas dalam interpretasi yaitu memberi suatu kerangka referensi. Misalnya, klien datang dengan pandangan kosong, menangis, ditanya diam, kita bisa bilang bahwa dia itu sedang depresi. Nah, kata depresi itu merupakan bahasa tertentu atau suatu kerangka referensi. Jadi, interpretasi psikologis mengenai suatu hal atau memberi definisi kembali atau struktur pada situasi melalui klien. Bedanya interpretasi psikologis dengan interpretasi lainnya, itu perbedaannya terletak pada penggunaan kerangka teoritis atau teori psikologi. Misalnya, ada seseorang yang kejang dan kaku dan bicara aneh. Nah, kalau dari kedokteran itu bisa dibilang epilepsi. Kalau dari psikologi itu sedang mendapat serangan histeria. Tahapan interpretasi psikologi. Ada 2 tahap interpretasi psikologi yaitu 1. Semantik, yaitu mengubah data ke dalam pernyataan. Contohnya yaitu peristiwa pada anak. Yang pertama, 2 kali tidak naik kelas. Yang kedua, tidak dapat mengenakan baju berkancing. Yang ketiga, pemahaman akademik yang kurang. Gejala yang muncul yaitu 1, 2, dan 3 sama dengan ini yang akan diinterpretasikan. Dikurangin alternatif interpretasi, yaitu 1 dan 2, sama dengan malas belajar. 2. Self-help kurang. Kemudian dari gejala-gejala yang dapat ditarik kesimpulan, interpretasi semantik yaitu malas dalam belajar dan kurang mandiri. 1, 2, dan 3. Kedua, ada tahap proporsional, yaitu formulasi mengenai hubungan-hubungan, dan hubungan ini dirumuskan berdasarkan suatu teori tertentu. Contohnya, kita tahu bahwa biasanya pemahaman akademik berkaitan dengan potensi intelijensi yang kurang. Kemungkinan formulasi interpretasi yaitu pemahaman kurang karena ada gejala retardasi mental. Kesimpulannya, retardasi mental golongan ringan. Interpretasi dalam psikodiagnostik. Mendiagnosa sama dengan membuat keputusan atau penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejalanya. Seorang psikolog harus membuat antisipasi mengenai klien dalam bermacam-macam keadaan, dan keputusan tersebut secara implisit dipengaruhi oleh prediksi yang dibuat. Interpretasi psikodiagnostik dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari, yang pertama, observasi dan respon klien selama pemeriksaan. Yang kedua, informasi dari sumber-sumber yang terkait, seperti orang tua, saudara, pekerja sosial, catatan sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, benda-benda atau karya pribadi milik klien. Yang keempat, anamnesa, yaitu pengambilan data secara langsung. Yang kelima, tes-tes psikologis. Yang keenam, pemeriksaan yang dilakukan oleh disiplin ilmu yang lain, misalnya ilmu medis dan lain-lain. Yang ketujuh, banyaknya data yang dikumpulkan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Namun, biasanya terlalu banyak data juga memungkinkan kurang efisiennya dalam melakukan interpretasi psikodiagnostik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.